Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketemu lagi di dari Tulungagung TV, sahabat Ratu. Kali ini kita ketemu atau mendatangkan tamu yang spesial. Ini sebenarnya teman lama saya, tapi sudah 3 purnama ya nggak ketemu. Iya. Tolong diperkenalkan Mas Ami. Nama saya Ami Triyono. Saya berdomisili di Desa Pelosok Kandang, tapi nanti kembali ke Ringin Pitu. Nah, posisinya di sini saya sebagai Direktur Lembaga Pusat Pendidikan Matematika yang bergerak di pembinaan Olimpiade Matematika khususnya, dan untuk pelajaran matematika yang paling takuti sama siswa-siswa seluruh Indonesia sih, seperti itu. Mungkin dulu Pak David juga kayak takut sama matematika. Takut sekali Mas. Makanya begini, Mas Ami ini sahabat saya, dulu teman sama suka ngintip ya. Dalam artian ngintip kamera juga, karena kita hobi fotografi. Iya. Tapi tiba-tiba aja Mas Ami itu menghilang. Berpindah haluan. Iya. Ini yang latar belakangnya apa Mas? Kok tiba-tiba lama tidak ketemu dan muncul mendirikan lembaga pusat pendidikan matematika ya. Awalnya dulu waktu kita sama-sama di Malang ngintip itu posisinya saya di jurusan teknik mesin malah ya, di teknik itu mesin. Saya heran tuh. Iya. Di saat orang tua lagi sakit, saya disuruh pulang. Jadi karena tidak ada ibu sendiri, jadi akhirnya saya disuruh melanjutkan ke STKIP PGRI Tulungagung. Jurusan pendidikan matematika. Jadi itu Mas ya. Jadi dulu tuh di teknik ya, saya tahu di teknik dan sama-sama hobi moto, tiba-tiba hilang. Tak pikir waktu itu sama ke Hong Kong. Karena begini, kalau dilihat-lihat ya, pasti anak-anak tahun 80 90-an ingat Mas Ami ini kayak Master of Gambler. Iya. Di Wajudi. Oh, jadi ceritanya seperti itu. Iya, jadi waktu itu saya di semester 4 itu terminal karena ibu sakit. Jadi akhirnya mengurus ibu di Tulungagung, daripada putus sekolah, akhirnya disuruh transfer ke STKIP PGRI. Ambil jurusan Pendidikan Matematika. Iya. Okay. Sampai akhirnya lulus, terus mengamalkan ilmunya. Awalnya di sebuah lembaga les-lesan SD. Terus dari situ melihat potensi anak-anak di Tulungagung itu kok istilahnya banyak banget kok tidak dikembangkan gitu ya. Iya, di situ sih awalnya. Oh, awalnya itu ya, awal berdirinya lembaga pendidikan bimbingan belajar itu ya. Iya. Jadi begini, waktu itu menghilang dan ke STKIP ngambil jurusannya pendidikan matematika. Terus tapi waktu itu belum mendirikan, tapi masih door to door ya? Belum. Waktu itu masih les privat ke rumah-rumah. Jadi dari awalnya ikut lembaga itu, terus akhirnya karena waktu itu ada SOP dari lembaga itu, kalau ikut lembaga itu tidak bisa membina, walaupun itu membina olimpiade yang istilahnya di lembaga itu tidak ada, itu tidak diperbolehkan. Akhirnya saya resign, akhirnya saya door to door. Nah, dari situ akhirnya atas petunjuk dosen pembimbing waktu di STKIP itu, kalau mau mendirikan lembaga bimbel hanya pelajaran sekolah, saingannya banyak. Oh betul. Karena di Tulungagung banyak lembaga-lembaga yang besar. Cari sesuatu yang unik. Nah, itu sampai sekarang yang saya pegang itu. Iya, karena beliaunya memberikan seperti itu. Awalnya dari guru pembimbing itu ya? Iya, siap. Tak pikir dari Gus Blitar itu. Itu berarti berdiri tahun berapa nih Mas?
Awalnya sih saya kalau pembinaan itu sudah sejak 2010, tapi mendirikan PPM ini ini tahun ke-7. Oh, tahun ke-7. Iya. Berarti sekitar 2014 ya. Itu khusus matematika saja atau apa tuh? Sebelum pandemi kita khususkan untuk Olimpiade Matematika. Olimpiade Matematika. Iya. Jadi kita cari anak-anak yang istilahnya punya potensi lebih. Jadi umpamanya kita dipanggil di satu lembaga, kita suruh ngisi di situ pembinaan. Nah di situ kadang saya masukin soal-soal yang sulit, yang tingkatnya di atas pelajaran sekolah. Nah nanti hadiahnya kadang kita pancing coklat atau kita pancing beberapa istilahnya uang saku. Nah di situ mereka termotivasi. Nah akhirnya kemarin itu ada salah satunya itu anak nelayan dari pantai sini itu yang kemarin sempat viral itu, ya kan. Nah di situ akhirnya nemu di sana Mas? Awalnya gitu. Posisinya ada kompetisi di salah satu universitas di Tulungagung. Nah, Olimpiade Matematika di situ. Nah, orang tuanya itu ketemu saya. Nah, anaknya waktu itu ikut, tapi hanya berbekal dia materi sekolah. Nah, saya bilang di situ untuk Olimpiade itu jauh berbeda dengan pelajaran yang ada di sekolah. Maka di situ harus ada pembinaan yang lebih. Nah, awalnya orang tuanya cerita kalau anaknya itu seorang atlet sepak bola dengan posisi kiper. Nah, waktu itu tangannya diperban karena posisinya jatuh ke seleo karena sepak bola. Nah, orang tuanya, Pak, saya minta anak saya tolong diajarin Olimpiade agar masa depannya berubah. Enggak. Istilahnya kalau sepak bola kasihan sampai diperban-perban, bilangnya seperti itu. Akhirnya ya kalau mau silahkan antarkan hari Sabtu, nanti hari Minggu dijemput. Jadi nginap sehari di rumah. Akhirnya ya di situ. Akhirnya SD-nya dia pindah lulus dari SD pindah ke Tulungagung, masuk SMP 1. Nah di SMP 1 dia harus meninggalkan orang tuanya karena posisinya bertempat tinggal bersama kita di tempat pembinaan selama 3 tahun. Nah di situ akhirnya dia jadi sampai ikut pembinaan ke Surabaya, ke Jakarta dan lain-lain. Akhirnya dari prestasi Olimpiade itu anaknya dapat beasiswa di SMA Taruna Nusantara Magelang. Luar biasa ya. Iya di situ. Terus berarti sekarang sudah banyak juga ya anak-anak yang menelurkan prestasi banyak dari Tulungagung itu banyak sekali sebenarnya. Tapi ya itu mungkin karena potensi mereka tanda kutip kurang dihargai di kotanya. Akhirnya banyak yang keluar kota. Contohnya banyak. Sangat sayang sekali artinya untuk bisa menembus Jawa Timur apalagi nasional itu kan perlu kerja keras dan tidak semua anak itu bisa betul berminat di matematik itu. Betul. Ada salah satu contohnya itu anak SD Kampung Dalem 1. Selama saya bina Olimpiade, jadi saya sejak berkecimpung di dunia Olimpiade itu sejak 2010 sampai 2016 itu belum ada anak SD itu yang meraih medali OSN. Nah di situ ada salah satu anak SDN 1 Kampung Dalem namanya Lukman, itu dapat medali perunggu OSN di Palembang waktu itu. Nah di situ anaknya luar biasa karena saya sendiri bangga sama anaknya, walaupun istilahnya dia anak kota, dia potensinya juga mau belajar sendiri dan lain-lain, itu akhirnya bisa mecahkan telur yang lama istilahnya nggak meraih prestasi Olimpiade di situ. Jadi di situ akhirnya saat habis dapat medali perunggu itu Ananda
mau cari sekolah di Tulungagung Iya. awalnya, tapi tidak ada yang istilahnya memberi apresiasi dapat beasiswa dan lain-lain. Nah, akhirnya karena orang tuanya juga ingin anaknya berprestasi lebih, makanya itu dapat tawaran dari salah satu sekolah di Bogor. Loh, justru malah dari Bogor malah. Iya, sekarang di Oh. Bogor. Sekarang SMP-nya di Bogor, SMA-nya sekarang di Bogor. Berarti membawa nama Bogor dong Iya. ketika berprestasi. Dan bahkan baru-baru ini, tahun ini, itu OSN, Olimpiade Sains Nasional tingkat SMA, dia dapat medali emas dong di Wow, sana. luar biasa. Iya, Dan sebenarnya potensi belajar Tulungagung sebenarnya sangat bagus ya, tapi sangat bagus dukungan sebenarnya. dari Nah, pemerintah daerah mungkin yang iya, sebenarnya kalau saya sebenarnya kalau saya sebagai orang tua ya, sebenarnya cuma dipanggil di dinas untuk foto dengan Bapak Bupati atau dipanggil saat upacara. Cukup itu aja ya, Mas, ya? Cukup sebenarnya. Coba umpamanya Membanggakan. putranya jenengan, apalagi istilahnya, kalau dimasukkan lihat ke itu. orang ya, Mas. Wah, itu yang luar biasa itu. Karena apa ya? Akhirnya kan contohnya umpamanya orang tuanya, wah itu anaknya itu, gampang belajar loh biar kayak itu. Biasanya termotivasi seperti itu. Makanya di lembaga kita itu malah sedikit yang dari Tulungagung, Mas. Oh, kebanyakan dari mana sih, Bang? Kediri, Tulungagung dulu bahkan ada dari Pacitan juga. Oh, Jadi setiap minggu datang ke Tulungagung untuk pembinaan. Mas Ami ini posisinya di Indonesia sebagai apa sih? Alhamdulillah kemarin PPM sejak 2018 itu dipercaya pegang beberapa lomba internasional. Jadi saya koordinator nasional untuk beberapa lomba Olimpiade Matematika dan Sains tingkat internasional. Iya. Berarti ketuanya Mas Ami ini? Iya. Oh, Alhamdulillah. luar biasa nih. Mas Ami, ini biasanya anak-anak yang masuk ke lembaganya itu basicnya memang sudah pintar matematika atau belum? Belum. Jadi kita mencari bibit seperti itu awalnya dari suka. Oh gitu. Jangan dipaksa orang tuanya. Jadi kita anak itu harus suka dulu. Jadi Nah, kalau ini sudah suka ini baru loh kita ya. bisa yang nemu itunya. Mas, tipsnya apa Mas biar anak-anak itu suka matematika? Sebenarnya ya yang pasti itu kalau di sekolah itu anaknya jangan dikasih ya sebelumnya PR-PR yang sulit atau apa. Jadi gitu ya. apa ya? Saya contohkan teman pembina yang dari Lumajang itu untuk anak kelas 1-2 pembinaan olimpiadenya itu bukan langsung dikasih soal-soal sulit, diajak bermain. Oh, ya itu Iya, Mas. kayak Itu istilahnya yang belum memindah. mungkin yang belum diterapkan di sini ya. Iya, mungkin. Kapan kita main Mas? Iya. Ya, yang penting nggak pusing aja. Oh iya. Ya, yang penting anak nyantai. Tipsnya itu ya. Siap. Ini perlu diketahui semua ya ibu-ibu semua yang di rumah karena kadang untuk matematika itu menjadi momok ya, menjadi momok dan saya mengalami sendiri Mas. Ketika anak saya mau ujian itu kalau pas matematika tuh perang Mas, piring terbang dan sebagainya karena memang ya sulit. Artinya memang butuh perhatian khusus dan tipsnya tadi Mas ya. Betul. Jangan langsung dikasih soal-soal tapi Siap. ajak bermain berarti. Iya, jadi itu. apalagi untuk yang anak-anak yang di kelas yang rendah. Jadi intinya sambil bermain, sambil istilahnya pipolondonya, ping porolan sudo. Oh, Perkalian, pembagian, penjumlahan itu dilafalkan. Oh, gitu Jadi ya. seperti itu. Kalau itu sudah kuncinya itu sih. Habis itu motivasi ke anak. Oh. Jangan sampai istilahnya anak itu dibanding-bandingkan. Kalau iso, nah, Ini jangan. kayak lagu yang lagi dengar gitu. Apa ya? Dibanding-banding. Wah, mungkin itu. Kayaknya Farel itu. Mas, ini prestasi apa yang paling membanggakan yang dicetak lembaga, Mas? Saya yang paling prestasi lembaga yang paling sampai sekarang saya itu yaitu Lukman. Saya bisa memecahkan istilahnya mendidik anak Dari nol ya. dari nol, dari Tulungagung belum punya istilahnya prestasi OSN sebelum OSN, sebelum saya banyak ada Mas Diadio yang dari SMP 1 itu kembar, sekarang juga pembina matematika dan fisika. Terus
sebelum itu juga masih banyak sih istilahnya anak-anak Tulungagung. Tapi yang saya bangga itu apa? Anak Tulungagung bisa punya prestasi ke tingkat nasional waktu itu OSN. Terus dari usahanya sendiri. Itu anak desa ya Mas ya? Kalau itu anak kota. Kalau yang membanggakan lagi yang kedua itu yaitu yang kemarin anak nelayan. Oh, yang itu. Yang saya bisa membuktikan bahwa anak pantai yang notabene SD-nya di SD Kalibatur 5 yang pinggir pantai yang gurunya kadang kalau hujan kadang absen, kadang kena banjir seperti kemarin yang lagi viral. Nah, di situ itu dapat prestasi yang membanggakan, masuk ke SMA Taruna dan sekarang ke Akmil. Akmil ya? Iya, sekarang luar biasa. Semuanya bebas biaya dan tanpa karena kemampuannya di matematika Mas. Iya, betul. Berarti mulai besok saya tak hitung-hitungan Mas. Banyak kok kalau yang anak-anak dari pembinaan matematika yang masuk ke kedinasan. Oh gitu ya? Iya. Dan anak Tulungagung itu ada yang ke kedokteran Unhan, ada yang ke Akmil, ada yang ke Akpol. Itu dari prestasi-prestasi matematika. Karena ada yaitu ada ada program dari pemerintah untuk anak-anak berprestasi. Mas, tadi kan sempat mengeluhkan bahwa banyak siswa, banyak anak yang di Tulungagung berprestasi tapi belum mendapat perhatian dari dinas, dari pemerintah daerah. Harapannya seperti apa Mas? Ya, harapan saya sih ke depannya kita kembali ke sekitar dua periode kepemimpinan yang dulu lah. Misalnya ada anggaran-anggaran dari pemerintah daerah. Ya walaupun tidak banyak. Istilahnya saya tahu anggaran dari pemerintah daerah itu posisinya arahnya kemana-mana, banyak anggaran kemana-mana. Tapi istilahnya prestasi-prestasi anak-anak seperti itu dipanggil lah istilahnya untuk foto dengan bupati, dipanggil di pendopo gitu aja udah betul. Apalagi diajak foto gitu ya. Apalagi dapat surat itu undangan upacara di Hardiknas atau mungkin akhir-akhir ini tidak pernah Mas ya? Tidak ada Mas. Itu ya. Malah yang yang lagi rame itu malah anak-anak dari olahraga. Kemarin dipanggil semua 180 siswa. Betul. Ke Harroknas. Hari olahraga nasional itu. Iya betul. Itu. Jadi kalau yang siswa berprestasi itu bahkan kemarin itu waktu PBDB itu posisinya Mas, posisinya itu saat PBDB hampir anak juara 2 OSN itu hampir nggak masuk sekolah favorit loh. Kalah dengan apa tuh Mas? Anak pembawa bendera drum band. Lah ini Mas, saya aja bisa tuh Mas. Makanya ini loh program dari Diknas. Maksudnya ini dari Diknas Pendidikan. OSN itu seleksinya anak siswa SD seluruh Tulungagung dan itu diambil 4 Mas. Cuma diambil 4 tuh? Iya. Padahal tuh ribuan anak siswa SD itu ribuan. Jadi setulungagung itu ada seleksi tingkat kecamatan, terus baru ke tingkat kabupaten. Nah itu 4-4-nya masuk ke database Puspersnas. Ngeleng sebenarnya kan Mas? Iya. Tapi ya itu hampir nggak lolos. Karena ya itu kalah sama drum band. Mungkin kalah populer bisa jadi. Ya saya harapkan sih di seleksi PBDB minimal posisinya ada jalur-jalur khusus untuk anak-anak yang akademik ini. Jadi bisa mengangkat nama Tulungagung juga. Ya betul. Artinya memang kalau sudah dapat prestasi itu kan berarti mengantongi 1 poin Mas. Iya betul. Milih sekolah mana? Betul. Oke, mudah kan begitu. Dan masa depannya nanti kalau umpamanya sekolah-sekolah yang lanjutan istilahnya habis itu SMA atau kuliah atau ke kedinasan dan lain-lain, nanti kembali ke Tulungagung itu bisa membangun Tulungagung jadi lebih baik. Oke Mas, ini kan bisa jadi barusan pandemi dan saya yakin ketika pandemi tidak ada lomba-lomba yang tetap ada online. Oh masih online ya. Iya. Mungkin dalam waktu dekat ini adakah persiapan lomba akbar? Sebenarnya jadwal lomba seperti OSN yang sejalur dengan link lomba link Diknas itu sebenarnya sudah tertata dari tahun ke tahun
jadwalnya pasti ada. Iya, iya. Harusnya seperti kabupaten-kabupaten lain itu sudah tertata, Mas. Oh. Jadi istilahnya Agendanya sudah ada. jelas itu ya. Nah, harusnya kita mau kok membantu istilahnya istilahnya kita mengkoordinir seperti Surabaya, Lumajang. Jadi per tingkat. Jadi kelas 4, kelas 5. Nah, di situ step-stepnya ada ya. iya, dari tahun ke tahun nanti kita punya anak-anak berprestasi. Oh, iya betul. Ya. Jadi nanti yang kakak tingkat sudah lulus, Sudah lulus, adiknya masih iya, ada, sudah siap. terus membawa Jadi, nama sekolah seperti itu. betul. Jadi kalau sudah seperti itu kan nanti apa ya? Intinya ada motivasi gitu loh. Ya intinya itu kalau ada apresiasi dari dinas atau Pemkab itu orang tua pasti termotivasi. Bangga dan supportnya juga Iya, besar betul. Mas. Betul. Terus Mas, adakah kendala-kendala yang dihadapi untuk mencetak siswa-siswa prestasi matematika ini? Yang pasti kendala itu pasti ada, tapi kita selalu meminimalkan. Maksudnya kita sudah berusaha. Contohnya seperti kemarin anak nelayan itu, kalau dibilang kita support masalah dana pembinaan bayar itu besar banget. Karena kalau di luar kota di luar Tulungagung, khususnya kota-kota besar, pembinaan itu 1 jam bisa sampai 200-400 ribu. Oh gitu ya. Iya, untuk Olimpiade Matematika. Iya. Bahkan untuk anak yang seperti anak-anak kurang mampu dan itu di PPM ada subsidi. Bahkan kemarin itu saat pandemi, kita beberapa orang dari luar kota yang orang tuanya telepon karena kena masalah ekonomi, betul. Imbas dari pandemi itu kita berikan. Oh gitu ya. Iya. Saya kira mahal Mas, saya kira harus berbiaya sekian, jadi iya sih bikin takut. Iya. Ternyata ada. Jadi kalau memang ya. kalau untuk anak-anak seperti itu kan, anak itu posisinya apa ya? Jangan sampai dia punya kesempatan kita halangi cuma gara-gara biaya. Oh iya, gitu. iya. Oke. Terus Mas, karena di Tulungagung juga potensinya yang luar biasa, dan ternyata Mas Ambi juga ada program bahwa untuk anak-anak kurang mampu juga ada spesial ya. Iya. Spesial. Harapannya apa Mas ke depan terkait dengan lembaga yang Mas Ambi pimpin? Ya harapannya yaitu kita kalau PPM sendiri yang yang maju sendiri tanpa ada support, ada dukungan, ada motivasi dari pihak yang terkait, itu kita percuma. Karena posisinya apa? Kita kayak maju tanpa ada pasukan. Oh iya, seperti itu. Jadi posisinya saya sama seperti kemarin yang anak gagal hampir gagal masuk sekolah favorit. Itu aja orang tuanya saat ini nggak begitu mau masuk ke Olimpiade. Karena apa? Percuma Pak, saya Olimpiade, saya support anaknya untuk pembinaan dan lain-lain, tapi kemarin masuk ke SMA favorit aja hampir kesulitan hampir nggak masuk. Jadi ya di situ sebenarnya ada apresiasi, ada jalur khusus untuk anak-anak akademik ya yang terutama, betul. Karena itu yang akan membangun Tulungagung gitu loh. Iya betul. Artinya begini, ketika anak yang berprestasi membawa nama harum Tulungagung dan berjuang, artinya berjuang dari kabupaten ke provinsi ke nasional dan bahkan internasional. Ya, tentu itu butuh effort yang luar biasa. Betul. Ketika mau daftar di sekolah lokal kok kesulitan, itu kan menjadi sebuah trauma bisa jadi ya. Kerja keras dan sebagainya. Betul. Dan harapannya tentu ini mendapat support dari Dinas Pendidikan dan apresiasi dari pemerintah daerah setempat, dengan harapan siswa itu ketika membawa harum nama Tulungagung mudah ya dapat sekolah di sekolah-sekolah. Minimal itu, karena kan untuk Olimpiade Matematika itu beda sama olahraga yang istilahnya ada beregu atau yang dan tim gitu ya. Iya kan lebih menggunakan ilmunya. Kalau Olimpiade Matematika nggak mungkin beda loh Olimpiade Matematika sama lomba matematika ya. Jadi kalau Olimpiade Matematika itu kayak akselerasinya
pelajaran sekolah. Oh, Jadi gitu. anak SD itu sudah belajar tentang kombinatorik yang materinya itu bahkan di SMA atau di Oh, perguruan tinggi. lompat ya secara Iya. Oh, berarti kan luar biasa Mas. Iya, harusnya seperti itu. Hmm. Makanya saya mohon lah dari pihak-pihak terkait, terutama Hmm. dinas pendidikan, support anak-anak lah. Karena posisinya minimal apa ya, ada motivasi dari orang tua biar nanti kedepannya itu banyak orang tua murid yang mengejar prestasi akademik daripada prestasi non akademik. Nanti kedepannya itu akan membangun Tulungagung seperti itu. Kembali ke Tulungagung, membangun Tulungagung Mas ya. Betul. Dan kalau semacam olimpiade semacam itu kan tidak bisa dimanipulasi ya. Betul. Tidak bisa Karena dimanipulasi. prestasinya anak. Prestasi pribadi. Kalau Iya. mungkin kalau yang lain-lain bisa jadi kan. Bisa. Dimanipulasi. Karena kan posisinya Iya. istilahnya kepentingan sepihak bisa. Iya. Kalau olimpiade hasil anak sih, karena posisinya kelihatan. Kalau dimanipulasi pun kan posisinya apa? Nanti si anak lomba ini juara, tapi lomba lain dan di pelajaran sekolah jelek kan kelihatan. Oh iya betul. Kan di situ. Olimpiade matematika selalu dapat emas, terus di sekolah nilainya cuma 5. Kan akhirnya mematahkan itu. Oh, Jadi iya. tidak bisa dia. Nggak bisa dimanipulasi. Oke sahabat Tulungagung, kita cukup akhirnya paham dengan Mas Ami. Mas Ami itu spesial matematika, artinya agar anak itu bisa handal di matematika itu memang ada tip-tipnya ya Mas, ada tip-tipsnya, dan ternyata siswa Tulungagung banyak prestasinya, namun sayang memang belum diapresiasi dengan baik. Bahkan tapi mungkin 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu beda perlakuannya ya. Iya, ada beberapa kan yang foto saya kirim itu kemarin ya, di situ kan ada beberapa yang dimuat di Radar Tulungagung juga. Betul. Itu kan anak-anak dari pinggiran yang istilahnya punya prestasi dan dihargai lah. Walaupun tidak banyak, tapi itu memotivasi banget buat anak-anak Tulungagung. Menginspirasi ya. Betul. Artinya anak desa itu juga mempunyai kemampuan. Jadi jangan minder ketika Anda berada di desa. Di desa pun ternyata potensinya juga sama, cuma kesempatannya aja. Betul. Kesempatan aja. Berarti harus menjemput kesempatan. Siap. Dan jangan lupa Mas Ami itu bisa mewujudkan anak-anak berprestasi khususnya matematika dan sains Mas ya. Iya. Sains. Oke, sahabat Ratu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya Mas Ami. Sama-sama. Dan nanti kita moto-moto lagi lah. Siap. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini bermanfaat dan teman-teman atau yang punya anak yang ingin berprestasi di bidang matematika bisa speak dengan Mas Ami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.